Kalau kita memutuskan berada di suatu jalan, kok ternyata kita tidak pernah ketemu Fir'aun, jangan-jangan kita berada di pasukannya Fir'aun, para hadirin umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan Fir'aun ini adalah gelar untuk raja-raja Mesir, sebagaimana Kaisar adalah gelar untuk raja-raja Romawi, Kisra adalah gelar untuk raja-raja Persia, kemudian Najasyi adalah gelar untuk raja-raja Habasyah, dan Tubba adalah gelar untuk raja-raja Yaman ketika itu. Jadi Fir'aun sekali lagi adalah gelar yang dimiliki oleh raja-raja Mesir ketika itu. Dan kalau kita baca sejarah, mungkin Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa adalah Ramses II. Allahu a'lam bishawab. Allah menceritakan bahwasannya Allah pernah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika apa? Yasumunakum su'al adzab, yang mana Fir'aun dan bala tentaranya ini menyiksa Bani Israel dengan siksaan yang berat, diperbudak sedemikian rupa, bahkan juga yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tidak cukup sampai di situ, Fir'aun dan bala tentaranya juga memerintahkan untuk menyembelih semua bayi laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Mengapa? Karena dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan juga sebabnya adalah satu malam Fir'aun bermimpi datang api dari arah Palestina saat ini menuju Mesir dan membakar rumah orang-orang Mesir tanpa sedikit pun menyentuh rumah orang-orang Bani Israel. Sehingga ketika itu ditanyakan kepada orang-orang terdekat Fir'aun, memutuskan akan datang nanti seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka diperintahkanlah membunuh bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kejadian tersebut ada ujian yang besar dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca cerita lengkapnya yang memang sudah Allah lengkapkan di dalam Al-Qur'an, maka kita bisa melihat bahwasannya sejak di zaman dahulu sampai kapanpun akan selalu ada dua kubu besar di tubuh umat manusia. Yang pertama adalah kubu pembela kebatilan, yang kedua adalah kubu pembela kebenaran. Dan unsur yang terpenting dari pembela kebatilan tidak lepas dari tiga unsur utama. Yang pertama adalah pemegang kekuasaan. Dalam kisah Fir'aun adalah Fir'aun sendiri, memegang kekuasaan tertinggi. Lalu unsur yang kedua yang menyokong kebatilan adalah Haman, orang yang memiliki kecerdasan. Dan kalau di zaman kita sekarang mungkin berwujud menteri segala bidang dan mungkin dan hal-hal yang lain. Lalu ada unsur yang ketiga adalah Qarun, orang yang memiliki kekayaan. Dan sepanjang zaman, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, puncak orang-orang yang memusuhi kebatilan tidak akan lepas dari tiga unsur ini, dan yang lainnya hanya anak buah, hanya pasukan saja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dan ingatlah juga ketika kami membelah lautan untukmu. Kita sudah sama-sama paham bahwa ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, lalu ditentang sedemikian rupa, ditantang melawan pasukan penyihir Fir'aun, lalu Allah memenangkan sehingga murkalah Fir'aun, sehingga Nabi Musa berlari bersama Bani Israel menuju ke arah timur. Sampai di ujung timur mereka terhadang dengan Laut Merah. Yang ketika itu, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa melihat kisah betapa keteguhan seorang pembela kebenaran. Dan ini yang harus kita miliki. Seorang pembela kebenaran yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah
dia harus memiliki keyakinan yang luar biasa. Bukan keyakinan hanya sekedar lisan ataupun keyakinan yang abal-abal, bukan para hadirin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan lebih detailnya di dalam surat Asy-Syu'ara. Di sana Allah menceritakan kondisi ketika Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dalam kondisi ketakutan akan terkejar. Mereka sampai di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun. Maka Allah kisahkan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan, dua kelompok ini bertemu, saling melihat, kelompok Fir'aun sudah bisa melihat dari kejauhan kelompok Nabi Musa. Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa juga bisa melihat ke belakang. Ternyata Fir'aun sebentar lagi sudah tiba di dekat mereka. Ketika begitu, apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Inna lamudrakun. Kena itu. Mungkin bahasa Sadawinya seperti itu. Entek itu. Gak akan bisa lari lagi. Di depan lautan, di belakang pasukan. Kemana kita akan kabur? Tapi lihatlah Nabi Musa alaihissalam, seorang pemimpin yang memang harus beginilah pemimpin. Dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bukan iyo, entek adewe, bukan. Tetapi Nabi Musa menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan dan diawadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, qala kalla. Sekali-kali tidak akan pernah mereka mendapati kita. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, kata Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Allah bersamaku. Sayahdin, dan Allah akan memberiku petunjuk. Dan Allah akan memberiku pertolongan. Dan Allah akan memberiku jalan keluar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ingin memberikan kepada kita motivasi yang besar, bahwasanya ketika kita memutuskan untuk berjalan di atas jalan kebenaran, maka kita akan berjumpa dengan Fir'aun ini. Kalau kita memutuskan berada di suatu jalan, kok ternyata kita tidak pernah ketemu Fir'aun, jangan-jangan kita berada di pasukannya Fir'aun, para hadirin umat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepanjang zaman hanya ada dua kubu besar, Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Karena sepanjang zaman hanya ada dua kubu besar, Hizbullah wa Hizbus Syaitan.